kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu manajemen risiko di bab risiko kredit terhadap profitabilitas bank yang beranggotakan ada Sinta Surya Sumawati, saya sendiri R. Widya Maulana Akbar, lalu ada Muhammad Sogi. Yang pertama, latar belakangnya. Seperti yang kita ketahui, bahwa peran perbankan itu sangat penting bagi negara dan masyarakat. Apabila jika satu bank itu bangkrut, apa yang akan terjadi di ekonomi kan juga terdampak juga. Pada kesempatan ini kami berupaya untuk meneliti faktor-faktor risiko kredit yang berpengaruh pada profitabilitas bank. Kami melihat bahwa dari artikel-artikel acuan sebelumnya, risiko kredit ini sangat berdampak di beberapa negara. Maka dari itu, kami ingin menguji perbankan yang ada di Indonesia. Industri perbankan adalah sektor yang sangat penting, di mana kedudukannya berfungsi sebagai financial intermediary untuk pembangunan nasional. Profitabilitas bank sendiri dapat dilihat kinerjanya yang ditujukan oleh beberapa indikator rasio, dan rasio profitabilitas yang sangat penting bagi bank adalah ROA. Namun, profitabilitas bank juga bisa diukur dengan ROE juga. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor dari CAR, LDR, BOPO, dan NPL ini signifikan atau tidak terhadap ROA dan ROE, di mana ROA dan ROE adalah variabel independen dan CAR, LDR, BOP, dan NPL adalah variabel independennya. Lalu novelty dari penelitian kami ini, kalau saya cari artikel-artikel pendahulu sebelumnya, tidak banyak yang meneliti hal ini karena rata-rata itu penelitian ada berasal di bank-bank luar negeri, dan di Indonesia juga cukup masih sedikit. Tapi untuk penelitian yang menggunakan ROA terhadap variabel tersebut banyak, tapi yang penelitian yang terhadap ROA dan ROE tidak banyak, dan jangka waktu yang kami pilih pun juga cukup panjang, yaitu dari tahun 2006 hingga 2017. Lalu hipotesis yang kita dapat dari penelitian ini ada 8, yaitu didapat dari beberapa artikel acuan terhadap ROA dan ROE terhadap NPL, CAR, LDR, dan BOPO. Bisa dilihat dari hipotesis pertama itu NPL berpengaruh negatif terhadap ROA, dan NPL pun berpengaruh negatif terhadap ROE. Ya, hipotesis kedua. Lalu hipotesis ketiga, CAR itu berpengaruh positif terhadap ROA, tetapi berpengaruh negatif terhadap ROE, menjadi hipotesis keempat. Lalu LDR ini berpengaruh negatif terhadap ROA dan ROE, menjadikannya hipotesis kelima dan keenam. Lalu yang terakhir adalah BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA dan ROE, menjadikan hipotesisnya adalah H7 dan H8. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta.
Mana Sinta suaranya? Halo, Ya, udah masuk, Pak. udah. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data. Eh, Data dalam penelitian ini menggunakan populasi perusahaan perbankan di BEI. Terus sampel dalam penelitian ini kami menggunakan 10 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2006 sampai dengan 2017. Kemudian teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan masing-masing perbankan. Next. Metode dalam penelitian ini yang kami pilih yaitu menggunakan analisis regresi data panel karena periode pengamatan yang kami ambil dengan rentan yang cukup panjang yaitu 2006 sampai 2017 dan data kami menggunakan 10 perusahaan. Jadi penelitian ini ada 120 observasi. Kemudian sebelum melakukan pengujian, kami melakukan tahapan untuk pemilihan model yang baik antara common effect, fixed effect, dan random effect. Untuk selanjutnya dilakukan uji cow untuk menentukan model antara common effect dan fixed effect. Selanjutnya dilakukan uji Houseman yaitu untuk pemilihan model random effect dan fixed effect. Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif. Next. Ini adalah model persamaan yang nanti akan digunakan setelah mendapatkan hasil dari pengujian kita. Next. Ini adalah hasil dari statistik
deskriptif, yang mana dari masing-masing variabel kita uji min, median, maksimum, minimum, standar deviasinya. Teman-teman dapat lihat sendiri hasil-hasil dari statistik deskriptifnya. Kemudian next, pemilihan model. Next. Ya, sebelum kita menguji, kita harus menentukan pemilihan model regresi apa yang tepat, yang nantinya kita akan mengetahui hasilnya. Untuk variabel dependent ROA sendiri, yang pertama kita menguji hipotesisnya itu berbunyi H0 itu common effect lebih besar dari 0,05, sedangkan H1-nya itu fixed effect lebih kecil dari 0,05. Kemudian kita lihat pada nilai probabilitas cross section F itu adalah 0,000, di mana itu berarti kurang dari 0,05, yang berarti model yang dipilih adalah fixed effect. Next. Kemudian untuk uji Hostman variabel dependent ROE. Uji Hostman ini hipotesisnya berbunyi H0 itu random effect lebih besar dari 0,05, terus hipotesis H1-nya fixed effect kurang dari 0,05. Terus kita lihat probabilitas cross section randomnya yaitu 0,0460, itu kurang dari 0,05. Maka pemilihan model yang terbaik yang dipilih adalah fixed effect. Next. Selanjutnya ini untuk variabel dependent ROE. Kita juga lakukan pengujian sama. Yang pertama uji Cho. Hipotesis H1-nya berbunyi common effect itu lebih besar dari 0,05, terus H1 fixed effect kurang dari 0,05. Kita lihat lagi nilai probabilitas cross section F itu 0,000, yang berarti kurang dari 0,05. Maka pemilihan model yaitu menggunakan fixed effect model. Terus next. Selanjutnya adalah uji Hostman. Hipotesis H0-nya berbunyi random effect lebih besar dari 0,05. H1-nya fixed effect kurang dari 0,05. Lalu kita lihat nilai probabilitas dari cross section random yaitu 0,0919 lebih besar dari 0,05, yang berarti dalam pengujian ROE ini pemilihan model yang tepat menggunakan random effects model. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saugi. Tes masuk ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis regresi data panel. Bisa kita lihat dalam PowerPoint
tabel fixed effect model dengan variabel dependent ROA. Pada tabel tersebut diperoleh hasil F hitung sebesar 32,03392 dengan nilai probabilitas 0,0000. Sementara untuk nilai F tabel pada signifikansi 0,05 adalah 2,29. Yang berarti nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yakni NPLR, CAR, LDR, dan BOPO secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent ROA. Kemudian pada uji T, pada tabel 7 dihasilkan nilai T hitung untuk variabel NPL sebesar min 3,36089 dengan nilai signifikansi 0,0011 yang berarti kurang dari 0,05. Dengan demikian, variabel NPL secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel ROA. Kemudian untuk variabel CAR dihasilkan T hitung sebesar 0,61683 dengan nilai signifikansi 0,5387 yang berarti lebih dari 0,05. Dengan demikian, variabel CAR secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel ROA. Kemudian untuk variabel LDR dihasilkan T hitung sebesar minus 0,9016660 dengan nilai signifikansi sebesar 0,3693 yang berarti lebih dari 0,05. Dengan demikian, variabel LDR secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel ROA. Selanjutnya untuk variabel BOPO dihasilkan nilai hitung sebesar min 3814045 dengan nilai signifikansi 0,0002 yang berarti kurang dari 0,05. Dengan demikian, variabel BOPO secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel ROA. Selanjutnya untuk uji koefisien determinasi pada tabel 7 dihasilkan nilai adjusted R square sebesar 0,772223 yang menunjukkan bahwa next. Selanjutnya untuk variabel dependent ROE. Kita lihat pada PowerPoint untuk tabel 8 tabel random effect model yang telah dihasilkan melalui uji Chow dan uji Houseman tadi.
pada tabel untuk uji F, variabel dependent row menghasilkan untuk nilai F hitung sebesar 14,03066 dengan nilai probabilitas kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen yakni NPL, KAR, LDR, dan BOPO secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent row. Selanjutnya untuk uji T, untuk variabel dependent row yang pertama untuk NPL mempunyai nilai T hitung sebesar 2,91927 dengan nilai signifikansi 0,0042 yang berarti kurang dari 0,05, yang artinya secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependent row. Untuk variabel independent K mempunyai nilai T hitung sebesar 2,63285 dengan nilai signifikansi 0,096 yang berarti kurang dari 0,05. Dengan demikian variabel K Mana nih suaranya? Udah belum? Halo, mana suaranya? Iya Pak, maaf Pak. Saya akan lanjutkan untuk uji koefisien determinasi dengan variabel dependent row dihasilkan nilai ajas R square-nya sebesar 0,304592 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen NPL, KAR, LDR, dan BOPO dalam menjelaskan variabel dependent row adalah sebesar 30,46%.
Ya, next. Next. Ya, untuk terakhir dari kesimpulan, jadi dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yang mengidentifikasikan hubungan antara resiko kredit terhadap profitabilitas pada 10 bank komersial di Indonesia pada periode 2006 sampai 2017, disimpulkannya bahwa NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, CAR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA, LDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA, dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Variabel NPL dan BOPO dapat teruji secara signifikan, yang artinya bahwa hubungan keterkaitan antara NPL dan BOPO terhadap ROA dapat dibuktikan signifikannya. LDR tidak teruji signifikan yang artinya hubungan keterkaitan terhadap dependent ROE, variabel NPL terhadap ROE berpengaruh negatif signifikan. Untuk variabel CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE, LDR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE, dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE. Pada variabel dependent ROE, semua hasil variabel independen berpengaruh negatif signifikan, yang artinya variabel independen NPL, CAR, LDR Baik, sekian dari presentasi kelompok kami mengenai penelitian kami. Sekian dari kami, terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, persilakan. Atau ada yang ingin menyanggah, atau ingin ada yang memperbaiki.
Ya, langsung aja. Kan tadi kan artikelnya adalah variabel-variabelnya itu CAR, NPL, LDR, BOPO terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan ROA dan ROE. Pertanyaannya pertama, BOPO itu digunakan untuk menunjukkan apa? Untuk mengukur apa? Izin menjawab ya Pak. Buku Hmm, itu tabel yang digunakan untuk menggambarkan efisiensi perbankan. efisiensi apa? Efisiensi dalam menjalankan belanja operasional dan pendapatan operasional. Semakin besar berarti BOPO kinerja banknya gimana? Yang dimaksud Kalau efisien itu semakin gimana? besar, Permisi Yang Pak, dimaksud, kalau nah, menurut saya efisien itu di mana pengeluarannya bank itu lebih kecil dari pendapatannya Pak. Jadi kan nggak boros-boros amat. nah BOPO yang baik itu yang semakin besar apa yang semakin kecil? semakin kecil Pak. Makin kecil Pak nilainya. Nah, terus apa hubungannya efisiensi bank sama profitabilitas? Soalnya kan di BOPO ini juga ada indikator profitabilitas, yaitu pendapatan operasional kan? Nah, itu apakah itu tidak bisa nanti dianggap juga sebagai indikator dari profitabilitas? Karena di BOPO itu ada pendapatan operasional. Kan logikanya gini, misalnya ada dua bank. Yang satu BOPO-nya 100, yang satu BOPO-nya 50%, gitu kan? Yang BOPO-nya 100% artinya beban operasionalnya sama dengan pendapatan operasional. Ya. Yang satunya berarti beban operasionalnya 50, pendapatan operasionalnya 100. Misalnya kan kayak gitu. Jadi 50%, yang satunya 100%. Nah, pakai logika sederhana aja, ya, antara dua bank ini mana yang labanya lebih besar nanti? Yang BOPO-nya 100% atau BOPO-nya 50%? Yang BOPO-nya 100% berarti beban operasionalnya 100, pendapatan operasionalnya 100. Yang BOPO-nya 50%, beban operasionalnya 50, pendapatan operasionalnya 100. Kan 50 dibagi 100 kan 50%. Nah, itu labanya besar mana nanti? Besar yang 50 ya Pak. Soalnya kan operasional bank yang semakin efisien kan juga berpengaruh terhadap keuntungan atau laba yang diperoleh. Jadi semakin efisien bank tersebut menjalankan operasionalnya, maka laba yang akan diperoleh bank itu juga semakin meningkat. Ya, maka sebenarnya BOPO ini juga bisa digunakan sebagai ukuran profitabilitas dong. Kan ujung-ujung kan ada dua variabel. Kalau di laporan laba rugi, profitabilitas nanti kan ujung-ujungnya diukur pakai laba, komponen laba.
Nah, laba di laporan laba rugi itu kan diperoleh dari pendapatan kurangi beban. Nah, BOPO itu kan menunjukkan ada beban, ada pendapatan. Ya, harusnya BOPO ini juga bisa digunakan sebagai indikator profitabilitas. Ya, profitabilitas dari perbankan. Karena ini kan nanti menunjukkan kemampuan si manajer operasional masing-masing bank untuk mengelola kinerja banknya dalam bisnis sehari-harinya. Nah, jadi yang pertama, menurut saya BOPO ini tempatnya harusnya di variabel dependent. Nah, jadi indikator profitabilitas perbankan itu biasanya yang sering digunakan selain ROA, yang lebih umum lagi itu biasanya menggunakan net interest margin. Ya, karena kalau BOPO ini kan pendapatan dikurangi beban operasional, kan perbandingan antara beban dan pendapatan operasional. Nah, kalau net interest margin itu adalah menunjukkan rasio pendapatan bank yang dilihat dari selisih bunga. Ya. Jadi bukan dari pendapatan operasional. Pendapatan operasional itu contohnya apa? Pendapatan operasional itu misal kalian transfer antar bank, kan ada biaya transfernya. Nah, itu masuk ke pendapatan operasional. Ya. Jadi kalian misal tarik tunai dari ATM bank lain, ya, itu juga akan kena charge kan. Nah, itu pendapatan operasional. Bahkan ada beberapa bank itu yang kita ngecek saldo di ATM aja itu dipotong 100 rupiah gitu ada. Nah, itu pendapatan operasional si bank. Nah, si bank ini punya pendapatan lain yang lebih yang merupakan produk dari kinerja produk dari perbankan itu sendiri, produk utamanya yaitu pendapatan yang dilihat dari suku bunga yang diukur menggunakan NIM tadi, net interest margin. Ya. Selisih antara bunga bunga pinjaman dengan bunga simpanan. Ya. Itu net interest margin. Baru ukuran profitabilitas yang lain adalah ROA maupun ROE. Itu. Nah, pertama saran saya seharusnya ROA dan ROE variabel utamanya tuh si NIM ini kalau mau mengukur profitabilitas. Net interest margin. Ya. Jadi nanti silahkan kalau masih sempat silahkan ditambahkan NIM. Ya. Kemudian BOPO dipindah menjadi variabel dependent. Jadi nanti variabelnya adalah profitabilitas, proksinya kalau NIM-nya jadi dimasukkan itu ada 4 berarti nggak masalah. Ya. Jadi profitabilitas perbankan, proksi profitabilitas perbankan ada 4, NIM, BOPO, ROA, ROE. Nah, karena ini sifatnya adalah proksi, bukan variabel, maka tidak perlu membuat hipotesis per proksi, hipotesis itu per variabel. Nah, saya nggak tahu yang kalian maksud di dalam artikel kalian itu ROA dan ROE itu proksi atau gimana. Ya. Kalau ROA dan ROE itu adalah proksi dari variabel profitabilitas, maka hipotesisnya nggak perlu sampai 8, hipotesisnya cuma 4. Hipotesisnya bunyinya cuma misal NPL terhadap profitabilitas kayak gitu. Tapi kan kalian menuliskannya NPL terhadap ROA, NPL terhadap ROE kan kayak gitu. Iya. Ya. Nah, kalau kalian membedakan antara ROA dan ROE harusnya ada penjelasan lebih khusus. Secara definisi rasio ROA dan rasio ROE itu bedanya apa? Secara definisi, secara konseptual itu bedanya apa? Kalau kalian nggak menunjukkan bedanya dan hanya memperlakukan ROA dan ROE ini sebagai profitabilitas, ya itu berarti nggak perlu sampai ada 2 kali penyusunan hipotesis, nggak perlu double-double, nggak perlu sampai 8. Ya. Hipotesisnya adalah variabel X terhadap profitabilitas. Ya. Variabel X terhadap profitabilitas. Berarti kalau variabel independennya ada 4,
profitabilitasnya 1, berarti hipotesisnya cuma 4. Itu akan lebih memudahkan pada saat kalian membuat hipotesis nanti. ROA dan ROE-nya gimana, Pak? Ya nanti jadikan proxy aja, sama seperti beberapa artikel yang pernah dibuat sama kelompok-kelompok sebelumnya atau artikel yang pernah kita bahas. Itu kan nanti ada robustness test ya. Jadi pertama diuji pakai variabel profitabilitas yang utama, misal NIM. Nanti tambah robustness test, variabel independen yang sama akan kami uji dengan variabel dependent yang digunakan untuk mengukur profitabilitas selain NIM gitu. Masukkan BOPO, ROA, ROE kayak gitu. Nanti harapannya hasilnya sama. Tuh. Kemudian benar. Ini dari judulnya nggak sinkron juga, ya. Manajemen resiko kredit terhadap profitabilitas bank. Nah, resiko kredit itu ditunjukkan oleh variabel yang mana? Risiko kreditnya itu variabel yang itu CAR, NPL, LDR, sama BUPO. Emang iya, dapat dari mana kalian? CAR itu apa? Maksud dari variabel capital adequacy ratio itu apa? Itu kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. Terus ukuran resikonya di mana? Semakin besar nilai CAR itu mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin besar, Pak, dalam menghadapi kemungkinan rasio kerugian. Berarti indikator resikonya itu resiko kerugian atau CAR-nya? Katanya kan CAR itu kan kecukupan modal yang harus dimiliki perusahaan untuk menghadapi resiko kerugian. Berarti kan CAR bukan resiko kan? CAR digunakan untuk mengantisipasi kalau resiko kerugian itu terjadi, tapi kan berarti CAR bukan resiko. CAR itu ibaratnya ya, kalian itu punya sejumlah cadangan uang yang ada di rekening kalian yang tidak pernah kalian ganggu gugat. Nilainya harus gitu. Ya, kalau dalam ilmu personal finance, ya, ilmu personal finance itu namanya dana mengendap, kan? Embedded fund, dana mengendap. Nah, di dalam ilmu personal finance katanya, ya, indikatornya dana mengendap yang harus ada di rekening kita supaya kita bisa dikategorikan memiliki pengelolaan keuangan yang baik dan untuk mengantisipasi resiko ke depan itu adalah minimal 6 kali dari pendapatan bulanan kita. Itu embedded fund-nya. Supaya suatu saat nih, misal tiba-tiba kayak corona gini terus di PHK dari kerjaannya, kita masih punya cukup tabungan gitu. Nah, CAR itu ibaratnya seperti itu. Semakin tinggi CAR-nya, maka semakin
sehat si orangnya, atau dalam hal ini adalah banknya. Ya. Jadi CAR itu bukan ukuran resiko, tapi ukuran kesehatan bank. Nanti kalau kalian baca ada indikator kesehatan bank itu yang namanya camel. Ya. Camel atau unta, C-nya itu adalah CAR atau capital yang diukur menggunakan CAR. Ya, jadi bukan indikator resiko. Loan to deposit ratio itu juga bukan ukuran resiko. Ya. Loan to deposit ratio itu adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara uang yang dipinjamkan atau uang yang dijadikan pinjaman oleh bank, artinya dijadikan kredit, dikeluarkan, sama uang yang disimpan di banknya dalam bentuk deposit atau dana pihak ketiga. Nah, bank ini harus menjaga rasio LDR dalam tingkatan tertentu. Ya, jadi harus ibaratnya tuh kayak timbangan ya, kayak timbangan. Yang sisi kirinya adalah jumlah loan, yang sisi kanannya jumlah deposit. Nah, ini bank itu harus menyeimbangkan sisi kiri dan sisi kanan. Kenapa harus diseimbangkan? Karena misal loan-nya kebanyakan, uang yang disalurkan sebagai pinjaman itu kebanyakan, ya, maka yang terjadi, ya, potensi ketidakmampuan debitur untuk membayar itu akan semakin tinggi, atau resiko kredit macetnya akan tinggi, atau resiko NPL ini yang kalian tulis, ya. Jadi kalau loan-nya semakin banyak uang dipinjamkan, semakin besar juga resiko NPL. Ya. Sedangkan kalau depositnya yang kebanyakan, dana pihak ketiganya yang kebanyakan, nanti yang terjadi adalah biaya bunga yang harus dibayarkan oleh bank itu semakin besar. Biaya bunga apa? Biaya bunga itu kan, deposit itu kan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga itu apa? Dana pihak ketiga itu ya uang kita yang kita taruh di bank. Ya. Semakin banyak orang yang nabung, berarti dana pihak ketiga itu akan naik. Ya. Apakah bank bahagia pada saat dana pihak ketiga itu naik? Pada saat dana pihak ketiga itu naik, bank itu bahagia dan pusing di saat yang bersamaan. Ya. Bahagianya kenapa? Bahagianya karena dia punya tambahan uang untuk bisa disalurkan menjadi pinjaman, bisa menjadi pendapatan bunga oleh bank. Tapi dia juga akan pusing. Pusingnya kenapa? Pusing kalau uang ini tidak bisa disalurkan menjadi kredit, maka bank ini kan menanggung biaya bunga yang besar. Ya. Misal ada dua bank, yang satu DPK-nya, dana pihak ketiganya 10 juta. Bank yang kedua, dana pihak ketiganya 100 juta. 10 juta dalam bentuk deposito, 100 juta dalam bentuk deposito. Deposito 10 juta dan deposito 100 juta sama-sama memberikan bunga 5%. Ya, sama-sama memberikan bunga 5%. Nominal yang harus dibayarkan untuk membayar bunga deposito itu kan pasti lebih besar di bank yang jumlah dana pihak ketiganya itu 100 juta, karena 5% dari 100 juta itu lebih besar dari 5% dari 10 juta. Ya, maka pusing. Nah, maka indikator loan deposit ratio ini bukan indikator resiko, tapi ya indikator keseimbangan bank dalam mengelola dana pihak ketiga maupun kreditnya. Ya. Nah, yang indikator benar-benar resiko itu adalah non-performing loan. Resiko kredit seperti namanya. Seperti judul yang kalian buat. Ya, non-performing loan. Atau kredit macet, ya bahasa sederhananya. Kredit macet. Nah, kredit macet ya jelas jumlah atau persentase uang yang dipinjamkan atau dana loan yang tidak bisa dibayarkan oleh debiturnya. Ya. Itu resiko kredit. Itu yang pertama. Jadi
poin saya ini adalah pemilihan judulnya agak nggak pas sama variabel yang dipilih. Ya, karena variabel-variabel ini biasanya digunakan untuk mengukur kesehatan bank. Nanti coba baca-baca lagi si Kemal itu. Ya. Si Kemal atau unta. Kemudian yang berikutnya adalah variabel-variabel ini tidak semuanya berpengaruh langsung terhadap profitabilitas. Ya, tidak berpengaruh langsung terhadap profitabilitas. Yang berpengaruh langsung terhadap profitabilitas itu cuma NPL atau non-performing loan. Ya. Kan jelas, kalau kredit macetnya itu tinggi, maka pendapatan bunga bank itu akan semakin rendah. Pada saat pendapatan bunga bank semakin rendah, ya laba bank juga akan semakin rendah. NIM-nya atau net interest margin-nya juga akan semakin rendah. Nah, kalau capital adequacy ratio itu kan cuma dana yang mengendap yang harus dimiliki perusahaan. Ya. Nggak berhubungan dengan aktivitas operasional perusahaan sama sekali. Pada saat si bank itu udah punya kecukupan dana tertentu, kecukupan CAR tertentu, ya udah gitu. Nggak akan diganggu, uangnya juga nggak akan diambil, nggak perlu ditambahin juga, karena kan ada standarnya si CAR ini. Ya, bentar, saya lupa. CAR di Indonesia itu, kalau nggak salah, bentar ya. Nah, sekitar 20%-an ya. 20% dari modal. Nah, kalau udah sekitar itu ya udah gitu, nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurangi, dan nggak berpengaruh terhadap kinerja operasional. Ya kan? 20%. Tuh. Loan deposit ratio juga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Ya, nggak terpengaruh terhadap profitabilitas. Nggak berpengaruh langsung ya maksudnya. Yang di sini yang berpengaruh langsung cuma NPL. Jadi harus di cek lagi nih, ini gimana maksudnya. Kemudian tadi disebutkan juga bahwa ini format artikel tuh nggak perlu kayak gini ya. Jadi format penelitian terdahulu di artikel tuh nggak perlu seperti ini. Bisa langsung dimasukkan ke paragraf. Ya. Kalian nanti bisa menemukan, ya, suatu saat kalau baca jurnal-jurnal luar negeri, itu bisa saja menemukan yang formatnya seperti ini. Tapi saya nggak terlalu suka yang formatnya seperti ini karena menghabiskan tempat. Biasanya dimasukkan ke dalam paragraf. Dan sangat jarang yang seperti ini. Ini biasanya skripsi, nah kayak gini. Tesis seperti ini. Terus kalau yang ngomong, Pak, tapi kan ini penelitian terdahulunya menggunakan variabel-variabel ini terhadap Pro, Pak. Ya argumen saya sih cuma satu. Ini artikel penelitian terdahulunya bagus apa enggak? Gitu. Ya. Karena argumen saya sih ngomongnya enggak. Gitu. Dan untuk memperkuat argumen saya, ya, ini udah saya tanyakan sama orang perbankan. CAR, NPL, kemudian LDR, mana yang berpengaruh langsung sama profitabilitas bank? Jawabannya cuma NPL. Udah saya tanyakan ke istri saya, karena istri saya kerjanya di bank. Berarti valid ya ini ya.
Bisa jadi penulis-penulis ini ya penelitian-penelitian terdahulu ini pengetahuan terhadap perbankannya masih kurang gitu. Kemudian tadi disebutkan bahwa penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Nah, ini juga nggak tepat. Ya. Kalau deskriptif berarti cuma berhenti di tabel 2. Ya, tabel 2. Kita cuma observasi data apa adanya aja, deskriptif. Jadi cuma melihat mean, median, dan lain-lain. Ibaratnya tuh kalau di mata kuliah statistik ini baru pengantar statistik. Statistik deskriptif. Tapi kalau kalian udah statistik lanjutan atau ekonometrika itu udah masuk ke yang namanya statistik inferensial. Jadi nggak cuma memetakan data saja, tapi bagaimana caranya kita membuat kesimpulan dari data, menguji hubungan dari satu data dengan data lainnya kayak gitu. Jadi kalau statistik deskriptif ya cuma berhenti di sini di tabel 2. Ya. Jadi ini nanti diganti ya, bukan statistik deskriptif. Karakteristik itu juga nggak pakai KH ya. Ini sebenarnya saya kebetulan aja membaca ya. Ini salah ketik, ini nggak ada karakteristik pakai KH. Saya cukup sensitif sama kayak gini, typo kayak ini. Jadi nanti silahkan dikurangi. Ya. Kemarin waktu ada rapat kurikulum di jurusan aja saya baru ngeh kalau di jurusan itu nulis mata kuliah manajemen risiko itu dengan tulisan manajemen resiko, RESIKO. Itu saya langsung bilang, Pak Andi, Pak, kayaknya nulisnya salah gitu. Nah, karena resiko itu dari kata risk. Risk itu bukan RESK kan, tapi RISK. Jadi nulisnya risiko. Ya udah. Nah, saya cukup sensitif sama ejaan-ejaan itu. Jadi nanti dipastikan nggak ada yang salah ya ejaan-ejaannya. Yang lain ada pertanyaan? Kelompok ini ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Pak, tanya. Jadi itu bobonya nanti masuk dalam variabel dependennya. Jadi ada 4 tuh, Pak. Variabelnya 1, proksinya 4. Oh iya. Ya. Kalau variabelnya profitabilitas. nanti kalau variabelnya ada 4, kalau variabel dependennya ada 4, berarti kalian membuat 16 hipotesis kan kayak gitu. Karena hipotesis itu kan hubungan antar variabel. Ya. Nah, di sini variabelnya tetap 1 ya, yaitu profitabilitas, tapi diukurnya menggunakan 4 proksi kayak gitu. Atau nanti kalau NIM-nya kesulitan nyari, yang penting prioritasnya adalah boponya dipindah dulu. Kan ini katanya kalian ngakunya datanya banyak kan ini kan. Berapa banyak nih? Dari 2006 sampai berapa tadi? 2017 berapa banyak? 17. Ya kan itu 12 tahun. Nah, kemudian pemilihan 10 banknya kenapa? Pakai purposive sampling itu. Purposifnya apa? Palingan data lengkap gitu-gitu. Emang ada yang nggak lengkap datanya? Jadi nanti kalau kalian membuat metode sampling menggunakan purposive, dipastikan walaupun tidak kalian tulis ya di sini, tapi ini juga salah nulisnya ya, purposive-nya salah. Nah, pastikan kalian itu sudah punya dasar kriterianya. Jadi purposive sampling itu kan ada kriteria-kriterianya kan. 1 datanya apa, yang kedua datanya apa, 3 datanya apa. Jadi nanti walaupun tidak dicantumkan, tapi misal kalian ujian skripsi besok ditanyain, kalian udah siap. Ya.
Jangan Iya. sampai nih, ini yang paling parah adalah misal kenapa pakai purposive sampling ya karena penelitian terdahulunya seperti itu. Atau apa kriterianya? Kriterianya sama dengan penelitian terdahulu. Jangan dijawab seperti itu. Nah, kriterianya kan paling ini itu kan data lengkap gitu-gitu kan. Ini kan data yang pasti ada semua nih. Ya. Ada yang dihilangkan nggak emitennya? Emiten bank itu berapa sih? BUMN aja udah 4. Udah ya intinya itu ya, nanti silahkan dicek NIM-nya, itu harusnya ada datanya net interest margin, nanti tinggal dijadikan proxy. Jadi nanti susunan tabelnya juga agak berubah, ya. Terus dirapikan ya. Ini seperti yang saya bilang kan ini kan masih dari EViews-nya ya. Nanti dibikin tabel ya, mau gimana formatnya seperti artikel itu. Ya misal tabel pertama pengujian menggunakan random effect, tapi dibikin yang bagus, jangan yang seperti ini. Ini kan nggak semua data kalian jelaskan dan kalian pahami loh pasti loh. Misal Iya. maksud idiosyncratic random ini apa? Ntar nggak bisa jawab. Padahal kalian yang menunjukkan, yang menampilkan itu kan menyulitkan diri sendiri. Makanya saya selalu bilang ya masukkan aja yang sesuai format artikel, cuma koefisien, T statistik dan probabilitas yang ditunjukkan oleh bintang itu sama R square. Udah. Yang lainnya disiapkan aja. Kalau ada yang tanya baru tunjukkan data mentahnya. Tapi kalau enggak ya udah nggak usah. Ya. Jangan mempersulit diri sendiri. Ini kalian mempersulit diri sendiri. Saya tanya AKIK info kriterion itu apa? Gitu kan. Bisa jawab juga. Saya juga nggak paham ini maksudnya apa. Gitu. Ya. Jadi nggak perlu ditampilkan hal-hal yang sekiranya nggak berhubungan langsung sama temanya atau tujuan penelitiannya atau data yang ingin kalian tunjukkan, dan nggak perlu ditunjukkan yang kalian merasa belum 100% paham. Itu kuncinya. Kunci dari presentasi itu kayak gitu. Ya. Iya, Pak. Nanti dirapikan lagi ya. Yang kayak gini nih. Kalian coba lihat artikel yang pernah kita bahas dari pertemuan yang 10 artikel itu, kayak kalau nggak salah ingat ada tabel yang menunjukkan pengujian kalau pakai random effect, fixed effect gitu-gitu. Jadi dia membedakan robustness-nya itu berdasarkan alat ujinya pakai OLS atau pakai fixed effect atau random effect. Nah, coba cari artikelnya sebagai acuan untuk membuat format tabelnya kayak apa. Biar lebih rapi. Itu ada, saya ingat tapi saya lupa artikelnya. Coba aja cari 10 artikel itu yang mana. Nanti kalian cari yang ada fixed effect atau random effect-nya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau variabel independennya itu tetap berarti judulnya diganti gitu, Pak. Iya, ganti judul. Nanti cari judul yang pas aja. Yang jelas yang dilarang adalah nggak boleh menampilkan nama variabelnya semua. Ya, ini kayak yang ada di penelitian terdahulu kalian nih. Yang ini, nah jangan kayak gini. Ya, jangan seperti ini. Iya, Pak. Ya, gitu. Udah? Yang lain Ya, ada makasih. pertanyaan? Kalau nggak ada, berarti ini adalah pertemuan terakhir untuk seminar dan riset untuk besok Jumat. Udah ditiadakan, nah silahkan mulai dicek lagi, direvisi, diperbaiki. Nanti UASnya akan saya buat deadline di tanggal 30 ya. Jadi saya maksimalkan karena jadwal UAS itu tanggal 22 sampai 30.
Saya maksimalkan tanggal 30. Kemudian mungkin besok atau Jumat akan saya kirimkan file hasil turn it in, ya, turn it in. Jadi nanti seperti yang saya sampaikan kemarin, yang harus kalian revisi itu ada 2, hasil dari diskusi yang kalian presentasikan dan hasil yang muncul di turn it in. Jadi yang trennya masih tinggi dan rata-rata masih tinggi ya, itu silahkan diperbaiki. Jadi turn it in itu menunjukkan tingkat similaritas dengan dokumen lain, tingkat kesamaan dengan dokumen lain. Bisa jadi terjadi karena kalian maksudnya itu mengutip perkataan dari artikel lain, tapi jadinya kalian tulis ulang. Nah, padahal pada saat mengutip itu bukan ditulis ulang, tapi ditulis menggunakan bahasa kita sendiri. Kalau kalian tulis ulang atau dalam hal ini adalah kalian copy paste, maka itu akan tercatat sebagai dokumen yang sama dengan dokumen yang lain, atau akan meningkatkan nilai similaritas di dalam turn it in-nya. Nah, jadi nanti kebanyakan mayoritas hal utama yang harus kalian kerjakan pada saat merevisi turn it in itu sebenarnya tinggal merubah kalimat aja, supaya nggak sama dengan penelitian terdahulunya. Nah, nanti ada tanda-tandanya ya, nanti akan dikasih warna, misal kalimat ini, misal ini mirip dengan penelitian dokumen ini, nanti harus kalian rubah kalimatnya, gitu. Itu ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri.